Saat menerima tes seleksi santri baru di pesantren kami, seorang ibu muda yang mendaftarkan putri keduanya bertanya, "Ustazah, saya ini berjuang sendiri mencari nafkah untuk 5 anak saya. Kalau suatu saat saya tidak bisa membayar SPP tepat waktu, itu bagaimana?" Sinar matanya menunjukkan semangat yang luar biasa ingin memondokkan putrinya. Sang putri yang berada di meja seberang meja kami sedang fokus dengan materi tes, terlihat senang dan semangat dengan pilihan bundanya. Anak yang baik, semoga Allah berkahi ilmu dan hari-harinya kelak di pesantren. Kami pun menjawab, "Bunda, rezeki itu sudah Allah jamin, jangan khawatir. Selama Bunda memiliki azam yang kuat, niat yang ikhlas karena Allah, bukan agar dipuji orang, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ambisi, insya Allah rezeki putri jenengan selama di pesantren akan dimudahkan Allah. Berapapun uang yang jenengan dapatkan hari itu, dahulukan untuk kebutuhan anak. Jenengan sediakan tabungan khusus untuk SPP dan keperluan selama putri jenengan menjadi santri. Selebihnya serahkan kepada Allah. Jenengan tawakal." Para wali santri yang baik hati, begitulah konsep rezeki menurut Imam Malik rahimahullah. Dikisahkan di dalam buku Dari Rumah ke Pesantren, karangan Ummu Muhammad, beliau menuliskan, dalam sebuah majelis Imam Malik, guru Imam Syafi'i menyampaikan, sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezekinya. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Konsep ini berbeda dengan konsep Imam Syafi'i. Beliau berkata, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Keduanya bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Hingga suatu hari Imam Syafi'i keluar dari rumahnya dan melihat serombongan orang tengah memanen anggur. Dia pun membantu mereka. Setelah pekerjaan selesai, Imam Syafi'i memperoleh beberapa ikat anggur sebagai imbalan atas jasanya. Imam Syafi'i merasa senang. Pemberian itu menguatkan pendapatnya tentang rezeki. Jika burung tidak terbang dari sarangnya, bagaimana ia akan mendapat rezeki? Seandainya dia tidak membantu panen, pasti tidak akan mendapatkan beberapa ikat anggur. Dengan langkah ringan, Imam Syafi'i menuju rumah gurunya. Setelah meletakkan seluruh anggur, beliau bercerita untuk menegaskan pendapatnya. Seandainya saya tidak keluar dari rumah dan melakukan sesuatu, seperti membantu panen, tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai di tangan saya. Imam Malik tersenyum mendengar cerita muridnya. Seraya mengambil anggur tersebut dan mencicipinya. Imam Malik berujar pelan, "Sehari ini aku memang tidak keluar rumah, hanya menjalankan tugas sebagai guru. Dan sedikit berpikir alangkah nikmatnya di hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan rezekinya. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya." Guru dan murid itu pun tertawa. Kedua imam madhab tersebut mengambil hukum yang berbeda dari hadis yang sama. Ibunda para ulama tak sedikit pula yang suaminya meninggal saat putra mereka masih kecil. Ibunda Imam Sufyan Ats-Tsauri misalnya. Beliau berkata, "Wahai putraku, tuntutlah ilmu, dan aku siap membiayaimu dari hasil pintalanku. Wahai putraku, jika engkau telah mencatat 10 kalimat, maka perhatikanlah dirimu. Apakah engkau bertambah takut kepada Allah, sabar dan sopan? Jika engkau tidak demikian, maka ketahuilah bahwa semua kalimat tadi akan membahayakanmu dan tidak bermanfaat bagimu." Lihatlah bagaimana Ibunda Imam Ats-Tsauri menekankan bahwa setiap bertambahnya ilmu harus diiringi dengan bertambahnya rasa takut kepada Allah. Itu adalah kunci pertama dalam menuntut ilmu. Beberapa tahun lalu kami memiliki seorang santri. Sebut saja Abida namanya. Ayahnya seorang tukang di bengkel bubur dengan gaji sehari 90.000.
Ibunya bercerita, kami menabung biaya untuk masuk pesantren sejak Abidah TK, Ustazah. Waktu itu gaji ayahnya masih 65.000 per hari. Saya tabung sedikit demi sedikit. Kami bertekad kuat untuk memasukkan putri kami ke pesantren. Sejak TK, Abidah sudah saya bilangin, nanti kalau sudah besar, sudah lulus dari SD, masuk pesantren ya nak. Di sana nanti kamu belajar ngaji yang benar, belajar ilmu agama. Alhamdulillah Abidah senang, Ustazah. Selama Abidah mondo, saya nggak pernah bilang ke dia kalau saya nggak punya uang. Saya selalu bilang, uang ibu banyak, kamu jangan khawatir. Tugasmu belajar, jaga kesehatan. Alhamdulillah Abidah tidak banyak keluhan. Curhat biasa lah, Ustazah. Biasanya soal teman. Kadang didiamin teman. Atau kadang ada barang yang hilang. Kalau soal dana, alhamdulillah tidak punya kendala. Intinya kami harus nabung jauh-jauh hari, yakin bisa mondokin anak, dahulukan kebutuhan anak di pesantren, dan jangan beli sesuatu yang gak penting. Terkadang ada orang tua yang minta keringanan ke pesantren, tapi untuk skincare dia ada uang. Menurut saya itu kurang berkah. Menurut saya kalau sudah ada niat untuk masukkan anak ke pesantren, kita harus persiapkan biayanya jauh-jauh hari. Jangan pas anak mau mondok baru siap-siap dana, itu nggak akan cukup waktunya. Karena yang di rumah kan juga butuh biaya. Jadi anak masih SD atau PAUD itu kami sudah nabung, entah 10.000 atau berapa dirutinkan diniatkan untuk mondok. Jadi pas anak kami masuk pesantren biaya terasa ringan. Kalau kurang itu nggak terlalu banyak dan yakin Allah pasti bantu. Kami mendahulukan kepentingan anak yang di pondok. Kami tahan nafsu beli ini itu. Kami menabung dan misal tanggal bayar SPP masih jauh, kalau sudah ada itu kami sisihkan dan langsung dibayarkan. Jadi kami tenang, tinggal nabung lagi buat uang sakunya. Alhamdulillah Abidah kini sudah menjadi ustadzah di sebuah pesantren di Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah perjuangan kami sebagai orang tua berbuah manis. Semoga sharing ini bermanfaat.